Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-darsu tsalits wa tsalasun. Ini adalah pelajaran yang ke-33 dari kitab Arba'un Darsan liman adraka Ramadan, yaitu 40 pelajaran bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Alhamdulillahilladzi khalaqas sam'a wal absar. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan pendengaran dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun, dia mengetahui mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang terpendam di dalam dada. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Falaqad asbaqallahu azza wa jalla alaina ni'aman zahiran wa batinan. Allah telah melapangkan kepada kita nikmat yang lahir maupun yang batin. Wala tuhsa, tidak terhitung. Wa min azami tilkan ni'am, dan nikmat yang paling besar di antaranya adalah wa ahammiha ni'matul basar, dan yang paling penting adalah nikmat penglihatan. Kalau berfirman, qul huwallazi ansha'akum, katakanlah dialah yang telah menciptakan kalian, wa ja'ala lakus sam'a wal absar, dan menciptakan bagi kalian pendengaran dan penglihatan, wal afidah, dan hati, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur, kata Allah. Wa min azimi qadriha an abdalallahu azza wa jalla man suliba minhu ainahu fasabara al-jannah. Di antara keagungan nikmat ini, yaitu nikmat melihat, nikmat memandang, bahwasanya Allah akan mengganti bagi orang yang kehilangan penglihatannya, lalu dia sabar, akan diganti oleh Allah dengan surga. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi thumma sabara awatuhu minhal jannah." Rawahul Bukhari. Apabila aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, yaitu kedua matanya, lalu dia sabar, maka aku akan menggantikan darinya surga. Jadi saudara kaum muslimin, nikmat melihat, memandang, ini termasuk nikmat yang agung apabila seorang hamba menggunakannya untuk taat kepada Allah. Adapun jika kebalikan dari itu, maka dia akan menjadi penyesalan di dunia, akan menjadi kerugian di akhirat. Ya, oleh karena itu telah datang perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaganya. Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan agar mereka menjaga itu kehormatan mereka, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah pula kepada wanita-wanita mukminah agar mereka juga menundukkan pandangan mereka. Jadi saudara kaum muslimin, Imam Ibnu Katsir berkata, ini adalah perintah dari Allah kepada para hambanya yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dari perkara yang haram, tidak melihat kecuali apa yang dibolehkan bagi mereka memandangnya, dan agar mereka menundukkan pandangan mereka dari perkara yang diharamkan. Ya, saudara kaum muslimin, apabila kebetulan penglihatan itu tertuju pada sesuatu yang diharamkan tanpa ada niat, maka segeralah memalingkannya. Ya, hendaknya segera memalingkannya. Berkata Ibnu Qayyim, ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa amarallahu ta'ala nabiyahu wa ya'murul mu'minin bighaddi absarihim. Allah memerintahkan nabinya agar memerintahkan orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan mereka, wa hifzi furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, wa yu'limahum annahum
musyahidun li'amalihim, dan agar memberitahu kepada mereka bahwasanya Allah Maha mengetahui perbuatan mereka. Muttali'un 'alaiha, Allah SWT mengetahuinya. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui setiap mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam dada. Saudara kaum muslimin, kata beliau, walamma kana mabda'u zalika min qibalil basar ja'ala al-amra biqaddihi muqaddaman ala hifzil farj. Ya, manakala yaitu asal dari semua itu adalah dari pandangan, maka Allah menjadikan perintah menundukkan pandangan itu lebih didahulukan daripada perintah menjaga kemaluan. Karena berbagai macam kejadian mabdu'ah minal basar, sebab berbagai macam kejadian itu awalnya adalah dari pandangan mata. Sebagaimana api yang besar itu berawal dari percikan-percikan api yang kecil, ya, kemudian akan terjadilah pandangan. Setelah pandangan akan terjadilah bisikan hati. Setelah bisikan hati maka akan terjadilah langkah. Setelah langkah maka akan terjadilah perbuatan dosa. Oleh karena itu, siapa yang menjaga 4 perkara ini, yaitu pandangan, bisikan hati, ya, kemudian ucapan, yaitu langkah, kemudian yaitu perbuatan, maka dia telah menjaga agamanya. Saudara kaum muslimin, Allah telah menjadikan mata itu sebagai cerminan hati. Apabila yaitu seorang hamba menundukkan pandangannya, maka hati akan menundukkan syahwat dan keinginannya. Tetapi manakala dia mengumbar pandangannya, maka hati pun juga akan mengumbar syahwat dan keinginannya. Saudara kaum muslimin, disebutkan faedah kita dalam menundukkan pandangan. Yang pertama yaitu takhlisul qalbi min alamin al-hasrah, yaitu apa? Membebaskan hati dari yaitu penyesalan. Karena siapa yang mengumbar pandangannya, maka dia akan selalu di dalam penyesalan. Ya. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, ayursil qalban nuran wa isyraqan. Yang faedah yang kedua, hati akan bisa mewarisi, yaitu melahirkan cahaya, yaitu keterangan. Jadi hati itu akan terang, ya. Wa yazharu fil ain, dan ini akan tampak pada wajah, pada mata, wa ala jawarih, dan pada seluruh anggota badan. Sebagaimana menundukkan, sebagaimana mengumbar pandangan justru akan mewarisi kegelapan, kegelapan pada anggota wajah dan seluruh anggota badan. Al-faidatu salisah, faedah yang ketiga, anna ghaddal basar yurisu sururan wa farhan, bahwasanya menundukkan pandangan ini akan bisa melahirkan kebahagiaan, kegembiraan, wansirahan, dan kelapangan. A'zamu minal lazzah was surul al-hasla bin nazar, ya, dimana dia akan bisa mewariskan kegembiraan yang besar, ya. Ini lebih gembira daripada yaitu kegembiraan yang didapatkan dengan yaitu pandangan. Kemudian yang keempat, al-faidatu rabi'ah, annahu yukhlisul qalba, ayukhlisul qalba min asri syahwah, fa innal asira wa asiru sahwatuhu wa hawahu. Ya, kemudian yang keempat, akan membebaskan hati dari tawanan syahwat. Karena orang yang tertawan, orang yang dipenjara adalah sebenarnya adalah orang yang dipenjara oleh syahwatnya. Faedah yang kelima, annahu yasuddu anhu baban min abwab jahannam. Ya, menundukkan pandangan akan bisa menutup darinya pintu-pintu dari pintu-pintu jahanam. Di saudara kaum muslimin, faedah menundukkan pandangan, ya, ini sangatlah banyak. Faedah menundukkan pandangan ini sangat banyak. Seorang penyair berkata, laisa syuja'u alladhi yahmi matiyatahu, seorang pemberani, seorang jagoan bukanlah orang yang yaitu menunggangi kudanya. Yauman nizal, itu yauman nazal, di hari peperangan. Wa narul harbi tasta'il, dan ketika peperangan itu berkecamuk. Jadi orang yang jantan,
pemberani bukanlah orang yang menggerakkan kudanya, kuda perangnya, lakin fata qadda tarfan wa ausana basaran. Tetapi seorang pemberani itu adalah orang yang menundukkan kedipan matanya, yang melipat matanya anil haram, dari perkara yang diharamkan. Fadzakal farisul al-batal, maka itulah dia seorang pemberani dan seorang yang pahlawan. Saudara muslimin, disebutkan bahwasanya sebuah kejadian di Mesir, rajulun yalzimu masjidan lil azan was shalah, seorang pemuda yang biasa yaitu di masjid untuk melaksanakan azan dan sholat, dan dia yaitu rajin, baik, wa alaiha baha'u ta'ah, ya, wa anwarul ibadah, dan di wajahnya terdapat cahaya ketaatan, terdapat cahaya ibadah, ya. Faraqiya yauman al-manarah, suatu ketika dia naik di atas menara sebagaimana kebiasaannya untuk azan. Wa kana tatal manara darun lin-nasara, ya, sementara di bawah menara itu ada rumah seorang Nasrani, seorang yang beragama Kristen. Fattala fiha fara'ya binatan sahibad dar, lalu dia pun memandang ke rumah tersebut dan dia melihat yaitu putri pemilik rumah itu, ya, maka dia pun terfitnah. Lalu dia tinggalkan azan, wa nazala ilaiha, dan dia turun kepadanya, wa dakhalat dar alaiha, dia pun memasuki rumahnya dan dia berkata kepadanya, masya'nuka, ya, kata gadis ini, kenapa kamu, wa ma turidu, dan apa yang kamu inginkan? Maka pemuda ini pun mengatakan, aku menginginkanmu. Qala limaza, kenapa? Kata putri ini, ya, aku ingin menikahimu, kemudian kamu adalah seorang muslim sementara aku ini orang Nasrani, dan ayahku tidak akan mau menikahkan aku denganmu kecuali engkau masuk Nasrani. Maka dia pun berikrar akan masuk ke dalam agama Nasrani, ya. Qalat in fa'alta af'alu, maka kata gadis Nasrani ini, jika kamu mau masuk Kristen, masuk Nasrani, maka aku pun melakukannya, aku pun akan setuju. Maka dia pun berikrar, fatanassara rajulu, orang ini pun, pemuda ini pun masuk ke dalam agama Nasrani. Wa aqama ma'hum fid dar, ya, lalu dia tinggal di rumah tersebut. Ketika di sore hari dia naik ke atas rumah, ternyata kakinya terpeleset, ya, dari atas loteng kakinya terpeleset, lalu dia mati. Falam yazfar biha, sementara dia belum mendapatkan wanita tersebut, lalu dia pun wafat di atas agama Nasrani. Lihat bagaimana, yaitu satu pandangan membuat orang ini kehilangan agamanya, kehilangan gadisnya, saudara kaum muslimin, dan dia tidak beruntung selama-lamanya. Oleh karena itu berkata Syekh Syangkiti rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui setiap pandangan mata yang jahat, ya, pengkhianatan hati, pengkhianatan mata. Fihil wa'id biman yakhunu bi'ainihi bin nazar ila malihil, kata beliau, di dalamnya terdapat ancaman bagi orang yang berkhianat dengan pandangan matanya terhadap sesuatu yang tidak halal. Mati nazraka fi qiraatil Quran, kata beliau, ya, maka tajamkanlah pandanganmu dengan membaca Al-Quran. Watlaq basaraka liyara uzmata sana'i khalqillah, dan yaitu layangkanlah pandanganmu agar engkau bisa melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum mimman idza zalla taba wa taba. Semoga Allah menjadikan saya dan Anda apabila termasuk orang-orang yang apabila tergelincir maka dia segera bertobat, dia segera kembali. Wa idza akhta istaghfara wa ada, apabila melakukan dosa segera bertobat dan kembali. Wa hafiza absarana wa asma'ana, semoga Allah menjaga pandangan kita, pendengaran kita, amma yugdibuhu, dari perkara yang diharamkan. Wa ghafara lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, semoga Allah mengampuni kita dan kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.